Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjut surat Toha ya. Surat Toha, surat yang ke-20 di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14. Ketika Nabi Muhammad mendakwahi orang-orang kafir Quraisy itu di ayat 1 sampai ayat 10 ya, terutama di ayat 8, kemudian muncul cerita tentang Nabi Musa. Lalu dialihkan kepada Nabi Musa sebagai perbandingan ya. Wahal ataka hadisu Musa, itu di ayat 9 ya. Nah, kemudian terjadilah dialog antara Allah dengan Nabi Musa di suatu lembah, namanya lembah tua. Karena dalam perjalanan Nabi Musa akan melihat api ya. Lalu Nabi Musa mendekat kepada api itu. Kemudian ketika sampai dekat api itu, Allah menyatakan, ya Musa, ya kan, inni ana rabbuka, ya kan, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Tuhan engkau. Kemudian fa'la na'laika, bukalah sandalmu. Ya kan? Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa dipilih. Ya kan? Wa anakhtartuka, aku telah memilih engkau sebagai nabi. Kalau Nabi Musa di lembah tua, Muqaddas ya, maka ada namanya sekarang namanya Baitul Muqaddis, ya kan? Yang sebut dengan Masjidil Aqsa, ya kan? Lembah tua. Jadi Masjidil Aqsa, ya kan? Adanya di Palestina. Itu daerah-daerah Palestina itu. Ketika Nabi Musa di lembah tua, perjalanan dari Madian ke Mesir, ya kan? Jadi Muqaddas itu tempat yang suci. Sampai hari ini kan masih berada di tempat yang suci. Dulu kiblat umat Islam ke situ kan, ke Masjidil Aqsa, ya kan? Baitul Maqdis, nah itu kan Baitul Maqdis, Muqaddis, ya kan? Rumah yang suci, ya kan? Lebih kurang 16 ya atau 17 bulan, sekitar 16 sampai 17 bulan itu Nabi menghadap ke Baitul Muqaddis. Ya, di Baitul Maqdis. Nah, itu. Jadi setelah 6 bulan 7 bulan berarti lebih kurang 1,5 tahun. Ya. 1 tahun 2 bulan 12 bulan kan. Nah, berarti tambah 5, sekitar itu. Ya kan? Selama itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai di Madinah baru ada perintah ya kembali kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya kan? Kenapa ke Baitul Maqdis pertama sekali?
Berarti ada keterkaitan juga antara sejarah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kan perbandingan. Ya kan? Allah ingin mengatakan bahwa dulu pernah ada seorang rasul seperti engkau juga, namanya Musa. Ya, Musa itu kami angkat menjadi rasul di lembah Tua, yaitu Muqaddasu Tua. Nabi Muhammad kan diangkat juga jadi rasul di gua Hira. Peristiwa di Muqaddas itu malam, ketika Nabi Musa melihat api malam-malam, ya kan? Nah, Nabi Muhammad diangkat juga malam juga, yaitu di Gua Hira. Jadi sama-sama diangkat jadi rasul, maka itu tugasnya sama juga, ya kan? Kalau kita lihat kenapa Nabi Muhammad kiblat ke Baitul Maqdis, itu yang pertama memang perintah Allah ke situ, ya kan? Allah tidak perintahkan ke Masjidil Haram, itu yang pertama. Yang kedua, para sejarah mengatakan di sekitar Masjidil Haram itu ada lebih kurang 360 berhala. Nah itu, walaupun alasan pertamanya bukan itu. Alasan pertamanya karena apa? Karena itu perintah Allah. Jadi ketika perintah sholat datang dalam peristiwa Isra Mi'raj, lalu menghadap ke Baitul Maqdis, itu adalah perintah Allah. Lalu Nabi berdirinya memang tidak langsung menghadap ke Baitul Maqdis, tapi berdiri di belakangnya Baitullah. Jadi kalau seandainya ini Baitullah kan, hitam ini, nah Baitul Maqdis itu di sini kan, Madinah di sini. Jadi Nabi kalau disuruh ngadapnya kan ke Baitul Maqdis, tapi berdiri sholatnya di sini. Jadi tetap juga ngadapnya dulu ke Ka'bah, baru ke Baitul Maqdis, ya kan? Tapi setelah hijrah ke Madinah, kira-kira Madinahnya di sini kan, disuruh kan tetap ngadapnya ke sini, seolah-olah ini membelakang ya kan, ke Ka'bah. Disitulah Nabi ingin betul gitu, berkeinginan betul untuk memindahkan kiblat ini ke Ka'bah, karena tidak bisa lagi, kalau tadi masih bisa menghadap ke Ka'bah gitu. Ya kan? Maka itu ketika perintah memindahkan kiblat ke Ka'bah, ke Baitullah, itu kan Nabi sedang sholat di Madinah. Ya kan? Ada riwayat mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Tapi seolah-olah ngadap ke sini, pas di waktu sholat itu langsung berputar. Jadi berputarnya mungkin tidak 90 derajat langsung, tapi agak sedikit kan di sini arahnya. Dalam sholat itu sedang sholat, Nabi jadi imam, berarti tidak ditunggu sholat berikutnya berlaku gitu. Sekarang SK-nya datang berlaku sekian hari lagi, tidak. Langsung ketika sedang sholat itu berjamaah, ya kan, langsung berputar ke arah Masjidil Haram. Berjamaah. Iya, nggak mungkin lah Nabi kalau berputar begitu, Nabi di belakang jadi. Iya kan? Sekurang-kurangnya, walaupun tidak detail ya, sekurang-kurangnya Rasulullah itu pindah. Oh ya, karena orang kan udah Rasul kan. Itu hikmahnya, hikmahnya itu ketaatan gitu. Itu satu. Yang kedua, begitu pentingnya menghadap kiblat. Tidak ditunggu berlaku sholat, pemanya kejadian itu di sholat zuhur. Nanti berlakunya di sholat asar. Ini enggak, sedang sholat itu perintah turun, pindah langsung. Nah itu yang populer namanya sekarang, namanya Masjid Kiblaten. Dua kiblat, karena satu sholat itu dua kiblatnya. Separuhnya lebih kurang ke Baitul Maqdis, separuhnya lagi ke Baitul Masjidil Haram. Perubahan. Jadi kira-kira begini, kan selatan arah ke barat, ini selatan, ini utara, agak ke baratnya sedikit, bukan langsung. Kalau kan perbedaannya
selatan, utara kan langsung berhadapan. Ya kan? Timur dengan barat. Ini enggak. Jadi ini selatan, di sini Madinah, di sini. Jadi agak Madinah itu agak sedikit melenceng gitu. Kalau kita lihat petanya itu. Ya kan? Jadi menghadapnya ke sini langsung berputar. Hampir saja sebenarnya berputar balik. Hampir. Sedikit aja bedanya. Kalau kita lihat petanya Madinah itu, ya kan? Itu pentingnya, Ibu. Bahwa menghadap kiblat itu suatu yang maka rukun lah bagi kita untuk menghadap kiblat. Kecuali kita tidak tahu ya. Boleh menghadap kayak di bus, sholat di atas bus, sholat di atas onta, itu kan mamaduk sekali kan? Di atas pesawat. Kalau dari Padang masih lumayan lah, masih menghadap berangkat ke Jeddah atau ke Madinah kan masih arahnya ke sana. Tapi pulang bagi loh. Kan tidak mungkin lo disuruh pesawat kau ngadap situ dulu, kami ke sholat gitu ya. Ya kan, maka manapun kita menghadap gitu ya. Nah itu peristiwa sebenarnya bahwa memang Muqaddas atau Baitul Maqdis itu memang tempat suci dari dulu. Makanya sampai hari ini pun masih menjadi rebutan 3 agama besar di situ. Yahudi, Nasrani dan Islam. Islam ada Masjidil Aqsa, ya kan? Kalau Kristen di situ tempat lahirnya Isa, ya kan? Yang disebut dengan Baitul Lahmi, dalam bahasa sekarangnya Bait Lehem. Ya, Bait Lehem itu dari Bait itu kan rumah, Baitul, Bait. Lehem itu bahasa Ibraninya, itu lahmi, daging. Jadi tempat lahirnya Nabi Isa itu Bethlehem, Baitul Lahmi. Kemudian ada tembok ratapan Yahudi di situ kan. Nah, ini memang di sebelahnya, di sebelah tembok, ya kan. Nah, sekarang dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, bagi orang Yahudi ini bahan pula ini, Bu. Bahan bagi mereka untuk membuli, melecehkan, menghina gitu. Agama apa? Kemarin kiblatnya lain, sekarang lain. Tidak istiqomah, tidak konsisten. Cobalah kalau patang ustadznya lagi begini, besok lain lagi pendapatnya apa kira dibuat. Itu agama kan? Ini masalah besar lagi, menyembah. Apakah tuh? Tandanya masalah besar sampai-sampai Allah menurunkan ayat gitu untuk menjelaskan itu. Coba Ibu buka dulu surat Al-Baqarah 177. Untuk membantah dan menjelaskan kepada Nabi dan kepada sahabat supaya jangan goncang. Itu loh kedituri tuh agama tuh. Patang lain loh, kini lain loh. Ya kan? Kalau Patang masih lumayan lah. Lain agama-agama dulu di situ juga. Nah, gitu ya. Yahudi, Nasrani, kini kok kama gitu. Apalagi di Ka'bah tuh banyak, kan belum habis itu, Bu. Patung-patung yang 360 banyaknya itu belum musnah itu. Itu baru habisnya nanti tahun ke-8, 2 tahun menjelang Rasulullah wafat. Iya kan? Bayangkan kita disuruh menghadap ke Ka'bah, Ka'bah masih dipenuhi oleh itu. Makanya di Safa Marwah itu ada juga lah patung-patung berhala. Makanya ketika haji itu ibu-ibu banyak yang agak berat artinya. Iya kan? Nah, kini mana ada lagi. Kalau kini udah oke. Nah, kisahnya pada waktu itu ketika haji kan kita Safa Marwah tuh. Jadi karena ada berhala-berhala di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Jadi ketika umat ini datang ke situ masih terbayang dia, masa berat gitu. Jadi kalau seandainya ada suatu perintah ya dari Allah, walaupun di suatu tempat itu masih ada hal-hal yang bermaksiat, itu tidak akan menghalangi kita. Kita tetap saja.
Ya. Apalagi berhala-berhala itu patung-patung yang kadang enggak pakain kan? Ya enggak terhalang kita. Sebelum kita hancurkan itu yang perintah Allah jalankan terus. Ya kan? Kadang-kadang kita kan begitu ya, malas kita situ masih ada juga orang yang pakaiannya kayak gitu. Kita mau ibadah gitu ya. Gitu kan? Jadi enggak batal perintah ibadah itu kalaupun masih ada orang bermaksiat di situ. Semakin enggak kita kerjakan semakin, ya kan? Tentu orang yang bermaksiat yang lebih banyak lagi. Makanya tadi pagi kami diskusi itu sambil jalan-jalan, gimana lagi gitu. Mau jalan-jalan jalan pagi kan? Karena ada juga orang jalan pagi itu macam-macam berpakaiannya kan. Ya kan? Nah, jadi masih untung bumi ini kalau ada orang berbuat maksiat, sekurang-kurangnya kita ini mengimbangi orang-orang berbuat maksiat itu. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kita yang istighfarnya. Jadi berbuat dosa itu memberatkan bumi, istighfarnya meringankan bumi. Daripada membiarkan saja mereka. Jadi ya penuhlah bumi ini dengan orang yang berbuat maksiat kan. Ya kan? Nah, itu Pak. Nah, ketika orang-orang Makkah Madinah yaitu Yahudi membuli Nabi dengan perpindahan kiblat itu, maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 177 yang dimulai dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisa itu bukan hanya, jadi kebaikan itu bukan hanya menghadapkan wajahmu, ya kan, ke timur dan ke barat. Jadi menghadap ke kiblat itu bukan itu saja yang berbuat baik. Gitu. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu sesungguhnya adalah iman. Itu dulu yang pertama. Itu dijelaskan. Jadi iman yang penting dulu, bukan masalah kiblatnya. Nah, gitu ya. Kiblat itu penting, tapi bukan hanya itu. Itu maksudnya kata laisal birra. Ya, bukan hanya kebaikan adalah memalingkan wajahmu yaitu ke arah masyriqi wal maghrib. Ya. Tetapi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal malahu ala hubbihi. Itu yang kebaikan-kebaikan itu. Itu cara Allah menjelaskan, karena bukan hanya Nabi saja yang dibuli, ya kan, sahabat-sahabat pun kan yang agak lemah-lemah iman kan pikir-pikir lah. Ya nak, iyo lo mana? Ya, asa petang kemari, kini kemari lo mana sawana gitu. Orang yang lemah-lemah iman kan begitu dia, ya kan? Nah, gitu. Kita ini kadang-kadang kalau dapat isu yang ragu-ragu kan dapat lo isu buruk, bagi kira, ya kan? Oh iyo mah itu nak langsung sekali itu kan, menangkuk saja sekali kan. Baru tahu lah bahwa itu mahul itu enak. Awalnya ragunya kan, datang lo isu kan, seperti itulah kira-kira. Nah itu ada hubungan antara, ya kan, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Jadi perbandingan, termasuk nanti ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Muhammad menghadapi siapa? Yang selevel dengan Fir'aun? Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya. Nah itu.